Terima kasih sudah klik video ini. Langsung saja ke pembahasan soal matematika dengan penjelasan yang Superman. Cus. Apa kabar adik-adik? Selamat datang di channel Arif Furqon. Belajar matematika dengan cara Superman. Diharapkan setelah menonton video pembahasan soal dari channel ini, kalian bisa memahami soal matematika dengan mudah dan cepat. Dan kalian nanti bisa sukses, karena sukses berada di genggaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furqon di channel kesayangan kita ini, Arif Furqon. Channel matematika yang membahas soal matematika dengan cara yang Superman. Pada video kali ini Kak Furqon akan melanjutkan pembahasan materi perpangkatan dan bentuk akar. Ini sudah part 3. Ini materi kelas 9. Mana suaranya kelas 9 SMP. Yo, oke. Untuk adik-adik yang baru bergabung atau menonton video ini, kalian wajib cek deskripsi video. Di situ sudah ada pembahasan soal-soal sudah sesuai dengan playlist. Jadi sesuai jenjang kalian, yaitu kelas 9 SMP. Kalian wajib tonton semua video penjelasan materi ataupun pembahasan soal dari Kak Furqon supaya kalian menjadi paham total. Yo, oke. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Jadi kemarin sudah membahas 4 soal di part 2. Ini part 3, berarti kita lanjut. Ini nomor 5. Oke, masih tentang perpangkatan, belum masuk ke bentuk akar. Jadi tenang saja, nanti bakalan upload terus tiap hari. Yo, oke. Seperti biasa, kalian pause saja dulu videonya, kemudian kalian nyoba mengerjakan, kemudian play lagi, lihat pembahasan. Itu ya caranya belajar di channel ini. Oke, sekarang kita bahas. Nah, ini ada bentuk H kali itu dapat disederhanakan menjadi, nah ini definisi perpangkatan. Nah, kalian harus ingat definisi perpangkatan. Jadi kalau Kak Furqon punya A dipangkatkan dengan sesuatu, katakanlah M, itu kan artinya A dikalikan terus, ya kan, dikalikan terus sampai AA sebanyak berapa? Sebanyak M gitu ya, sebanyak M faktor. Nah, gini ya. Ini definisi perpangkatan ya. M faktor. Nah, ini definisinya perpangkatan ini seperti ini, Rek. Oke, jadi kita pakai ini. Jadi gampang sekali. Oke, jadi kita tinggal menganalisis saja. Jadi nanti ternyata H, nah, di situ kan ada H, Rek. Hanya ada berapa? Ada 1, ada 2. Berarti hanya ada 2. H kali H berarti kita tulis H pangkat 2 gitu ya. Jadi hasilnya adalah H pangkat 2. Oke, dikalikan. Sekarang J-nya ada berapa J-nya, Rek? J-nya kita hitung. Oh, ternyata ada 1 aja ya. Berarti ini kita tulis J pangkat 1, atau nggak usah ditulis, nggak apa-apa. J pangkat 1 gini, atau nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Karena pangkat 1 itu menghasilkan dirinya sendiri. Itu ya. Kemudian ada 5. Nah, 5-nya jumlahnya berapa, Rek? 5-nya kita hitung. Yuk, 1, 2, 3. Ya, berarti 5-nya ada 3. Berarti kita tuliskan di sini 5 dipangkatkan berapa, Rek? 3. Oke, 5 pangkat 3. Gampang sekali ternyata ya. Jadi kita cek di opsi, jawabannya itu sudah kelihatan ya. Jadi ini kita sesuaikan dulu dengan di opsi. Jadi itu kan 5 pangkat 3-nya ditaruh di depan. Jadi sama saja sih. Jadi nanti hasilnya adalah
5 pangkat 3 dikali H pangkat 2 dikali J pangkat 1, atau nggak usah dihitung nggak usah ditulis pangkat satunya. Nah, gini ya, gampang sekali. Oke, kita cek di opsi, jawabannya adalah yang C. Oke, yang C jawabannya, gampang. Kita kasih senyum dulu karena jawabannya sudah ketemu. Oke. Jadi kalian harus menguasai sifat-sifat dari perpangkatan. Jadi ada 6 kemarin. Bisa kalian cek di video sebelumnya, yaitu part 1 itu tentang penjelasan. Sehingga kalian nanti bisa menguasai materi ini tentunya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke. Nomor 6. Oke. Sekarang bisa kalian pause dulu videonya dan kalian coba dulu ya kan. Coba dulu. Kemudian setelah dicoba, kalian bisa play lagi, lihat pembahasan. Gitu. Siap? Oke, sekarang kita bahas. Oke. Nah, itu ada jika 10 pangkat Y sama dengan itu 1 juta, maka nilai Y-nya adalah. Jadi khusus ya kan, khusus yang 10 pangkat itu kita tinggal lihat nolnya saja, Rek. Jadi jumlahnya nol itu berapa. Jadi misalkan Kak Furkon punya 10 pangkat 1, berapa, Rek? 10, karena nolnya 1 gitu ya. Misalkan Kak Furkon punya 10 pangkat 2. Sebentar. Misalkan Kak Furkon punya 10 dipangkatkan 2. Sebentar. 10 dipangkatkan 2. Nah, ini berarti kan itu 2, berarti nolnya 2. Wah, gitu. Begitu juga misalkan ada 10 dipangkatkan 3. Nah, berarti nolnya ada di 3. Jadi ini khusus ya kan, khusus yang menyatakan 10 pangkat itu sangat spesial. Mengapa spesial? Iya, karena jumlahnya pangkatnya ini itu tergantung dengan bisa dinyatakan dengan banyaknya nolnya itu berapa. 10 pangkat 5 berarti nolnya 5, 10 pangkat 4 nolnya 4, dan seterusnya gitu ya. Jadi misalkan 10 pangkat, nah ini 10 pangkat Y, kemudian ada sifat gini, Rek. Jadi kalau ini ada sifat pangkat. Jadi misalkan Kak Furkon punya, misalkan Kak Furkon punya gini, A dipangkatkan sesuatu ya kan, katakanlah fx, sama dengan misalkan Kak Furkon punya A dipangkatkan gx, misalkan ada kayak gini, maka ini yang terjadi adalah, jadi kan ini sudah sama-sama A, Rek. Ini sudah sama-sama A. Nah, ini di sini A, di sini A. Ini kan berarti sama kan, Rek? Oke, jadi ini adalah sama kan? Sama, kita tulis ya, sama. Nah, kalau sama gimana? Nah, berarti kalau sama kalian tinggal menyamadengankan atau menyamakan yang di atas saja. Jadi fx-nya saja. A-nya nggak usah perhatikan karena nanti dicoret-coret. Jadi yang terjadi karena ini sama, hasilnya maka kita peroleh pangkatnya kiri yaitu fx sama dengan pangkatnya k kanan. Oke, nah ini konsepnya. Ini konsep ya kan, fx sama dengan gx. Nah, bagaimana Kak kalau nggak sama, misalkan yang satunya kirinya 2 pangkat, kanannya 3 pangkat, yang nggak berlaku sifat ini gitu. Ini tambahan, jadi nggak ada di sebelumnya, dari ini Kak Furkon tambahkan. Oke, sekarang kita langsung saja ya. Itu kan 10. Nah, kita 10 pangkat Y ya. Jadi kita coba kerjakan. Itu berarti kita kerjakan bareng-bareng. Jadi nanti itu kan 10. 10 dipangkatkan Y. 10 pangkat Y itu sama dengan, nah itu 1 juta itu nolnya berapa, Rek? Kita hitung nolnya. 1 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi 6 nolnya ya. Berarti ini kita tulis 10 dipangkatkan berapa, Rek? 10 pangkat 6. Karena ini kan sudah sama. Nah, ini kan sudah sama-sama 10, Rek. 10. Nah, ini kan sudah sama-sama 10. Berarti kita bisa menyimpulkan, Y sama dengan berapa?
Ya, Y itu sama dengan berapa? 6. Gini caranya ya. Jadi gampang sekali ya kan. Oke. Jadi jawaban akhirnya adalah Y sama dengan 6. Kita cek di opsi, jawabannya adalah ya, yang C ya. Oke, kenapa C Kak? Iya, karena C itu adalah ceria. Iya, jadi ceria. Kalian harus ceria semua. Karena jawabannya sudah ketemu, maka kita kasih senyum seperti biasanya ya, Rek. Iya, kita kasih senyum dulu karena jawabannya sudah ketemu. Oke, sekarang kita bahas nomor 7. Tapi seperti biasanya kalian pause dulu videonya, kemudian kalian coba mengerjakan, dan setelah itu play lagi lihat pembahasan gitu ya. Oke, sekarang kita bahas nomor 7. Hasil perpangkatan dari ini min 3M pangkat 2 itu adalah apa? Oke, ini hati-hati ya. Jadi ini kita ulas lagi sifatnya supaya nanti kalian lebih terbiasa ya. Jadi kalau Kak Furkon punya kemarin kan, kalau ada A ya kan, dikalikan B, nah, kemudian saya tak kasih kurung ya, kemudian ini dipangkatkan M. Yang terjadi apa, Rek? Yang terjadi adalah semua unsur dipangkatkan M itu gitu ya. Jadi ini adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, ini adalah sifat. Oke. Kemudian ini Kak Furkon tambahin lagi ya kan. Jadi ada sifat gini. Sifat yang khusus itu negatif ya kan. Jadi misalkan Kak Furkon punya gini nih. Jadi misalkan ada min A, ya kan, min sesuatu ya kan. Kemudian dipangkatkan M. Nah, gitu ya. Ini terjadi dua kemungkinan, Rek. Iya, terjadi dua kemungkinan. Oke. Saat M-nya genap, saat M-nya ganjil. Nah, diingat-ingat ya. Saat M-nya ganjil, maka ini tetap jadi min, Rek. Jadi nanti min, ini tetap min A. Sorry. Oke, kita hapus dulu sebentar. Jadi ini tetap jadi min A dipangkatkan M. Jadi tetap ada min-nya. Sorry, saya hapus dulu ya. Sebentar. Nah, ini tetap jadi min A dipangkatkan M. Oke, min A pangkat M. Jadi tetap ada min-nya. Ini saat M-nya ganjil. Jadi ini saat M-nya ganjil ya. M ganjil. Nah, M-nya ganjil kan. Ganjil. Sebentar. Oke. Kita hapus dulu. Nah, ini saat M-nya ganjil. Ini kita tulis M ganjil. Oke. Ganjil. Oke. Kemudian nanti kapan dia jadi positif? Nah, nanti ini ternyata bisa jadi positif ya. Jadi tinggal A dipangkatkan M. Jadi negatifnya hilang. Kapan? Saat M-nya genap. M-nya genap. Oke ya. Jadi kita memanfaatkan dua sifat ini, Rek. Jadi untuk soal nomor 7 ini kita menggunakan ini. Itu ya. Oke, gampang sekali. Oke, kita ini. Jadi contohnya misalkan Kak Furkon min 2 pangkat 3. Nah, langsung saja di soal aja ya. Jadi itu ada. Oke, jadi ini ada dua unsur ya, diingat-ingat. Jadi itu ada unsur min 3 sama unsur M. Nah, gitu ya. Jadi ini kalau kita kerjakan, kita pakai sifat yang ini, berarti kan ini hasilnya adalah negatif 3, oke ya, dipangkatkan 2, oke ya, dipangkatkan 2 dikali M pangkat 2. Nah, ini pakai sifat yang atas ya kan, A pangkat M kali gitu ya. Semua unsur dipangkatkan berapa? Dipangkatkan 2. Makanya sedangkan unsurnya kan ada 2, ada min 3, ada M. Makanya masing-masing unsur dipangkatkan 2. Tapi hati-hati dengan negatifnya. Oke. Jadi untuk yang kasus negatif 3 ini, nah, kalian pakai sifat yang bawah ini ya kan, negatif A pangkat M. Nah, ini ternyata di sini 2 itu bilangan genap atau ganjil, Rek? 2 itu adalah bilangan, ya 2 ini adalah bilangan apa, Rek? Genap. Oke
Oke, bukan ganjil ya, genap. Oke. Nah, kalau genap gimana, Kak? Nah, kalau genap maka itu negatifnya hilang, ya kan? Semua genap kalau dipangkatkan, semua negatif kalau dipangkatkan genap itu negatifnya hilang, gitu ya. Sehingga nanti ini hasilnya adalah, berarti negatifnya hilang. Berarti ini tinggal 3 pangkat 2 saja, ya kan? Dikalikan M pangkat 2. Gampang. 3 pangkat 2 berapa? Bukan 6 ya. Hati-hati, 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3, yaitu sama dengan berapa? Ya, 9 M pangkat 2. Ini adalah jawaban akhir kita. Iya. Kita cek di opsi jawabannya. Oke, yang D ya, yang do. Oke, jawabannya adalah yang do, Rek. Oke. Seperti biasa, kita kasih senyum dulu biar semangat. Soalnya ketemu jawabannya. Oke. Itu ya. Jadi diingetin lagi pokoknya negatif ya kan. Ini sifat tambahan. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Oke, nomor 8. Nah, hati-hati itu ada negatif juga ya. Oke, siap. Seperti biasa, kalian coba dulu, pause dulu, kemudian play lagi, lihat pembahasan. Oke, sekarang kita bahas. Yuk, kita bahas ya. Hasil dari 4 pangkat 4 min itu. Gampang ya. Jadi kalau 4 pangkat 4, berarti kan 4-nya itu dikalikan sebanyak berapa kali, Rek? Sebanyak 4 kali, gitu ya. Oke, sebanyak 4 kali, gitu. Sehingga nanti kita hitung dulu. Jadi ini sifatnya sama kayak tadi kan. Jadi sifatnya sama, cuma ini kita tinggal ngitung saja sih sebenarnya. Jadi kita coba. Jadi 4 kita cari 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ini kan 4 pangkat 4. Ini kita hitung. 4 kali 4 berapa, Rek? Iya, 16. Oke, 4 kali 4 lagi 16. Oke, berarti 16 kali 16 hasilnya 200 berapa, Rek? 56. Jadi untuk yang masih bingung ya kan, 4 pangkat 4 itu bukan 16, tapi ini ngitungnya 4 kali 4 kali 4 gitu ya. Oke, sekarang kita hitung yang negatif 5 pangkat 3. Ini hati-hati. Kita hitung ya. Jadi ini kan kita ngitungnya ini berapa tadi? 4 pangkat 4, itu sama dengan sekian ya kan. Nah, kalau negatif 5 pangkat 3, kita manfaatkan sifat yang tadi ya kan. Negatif 5 pangkat 3. Kita analisis. Ternyata setelah kita analisis, ternyata 3 ini genap atau ganjil, Rek? Iya, 3 itu adalah bilangan ganjil gitu ya, bilangan ganjil. Nah, kalau ganjil gimana, Kak, aturannya? Ya tetap negatif dia gitu. Jadi ini tetap hasilnya adalah negatif. Jadi ini hasilnya adalah negatif 5 pangkat 3 gitu ya. Kemudian berarti 5 pangkat 3 ini kita hitung manual juga nggak apa-apa. Jadi misalkan kita hitung 5 kali 5 kali 5 gini. 5 kali 5 itu kan 25 ya kan. Berarti tinggal 25 kali 5. Berarti berapa? 125. Tapi jangan lupa di situ ada negatifnya gitu ya, ada negatifnya. Sehingga nanti oke, berarti ini sama dengan negatif 125 gitu ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan ya kan hasil dari itu apa. Jadi nanti sehingga 4 dipangkatkan 4. Jadi nanti hasilnya misalkan kita mau ngitung itu ya 4 pangkat 4 min, itu ada kurungnya, ada di negatif 5 dipangkatkan 3. Itu hasilnya adalah Y. 4 pangkat 4 kita tinggal ngitung 256. Oke ya. Min. Hati-hati ya. Jadi min. Jadi positif nanti ya. Min 5 pangkat 3 itu kan min 125, Rek. Oke, min 125 di sini. Oke. Jadi nanti ini hasilnya menjadi positif. Jadi nanti hasilnya adalah 256 kita tambah dengan 125. Ini kita hitung aja sih. 256 tambah 125. Oke. 11 3 tambah 2 berapa? 11. 6 tambah 2 berapa? 8. Oke ya. 2 tambah 1 3 ya. Berarti 330
gitu ya. Oke, jawaban akhirnya adalah 300 ya 381. Wah, gampang sekali. Oke. Ini jawaban akhirnya. Oke, kita cek di opsi. Oke, jawabannya adalah yang A ya. Yang A jawabannya 381. Kita kasih senyum dulu supaya semangat. Yuk, jawabannya sudah ketemu ya. Oke, saya kira cukup dulu untuk video pembahasan soal bentuk perpangkatan dan bentuk akar di part 3 ya. Part 3 ini tenang saja akan tetap dilanjut terus oleh Kak Furqon. Jadi kalian wajib cekicus di channel ini gitu ya. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng supaya kalian dapat mengetahui secara cepat pada saat Kak Furqon mengupload video pembahasan materi atau soal yang paling baru tentunya. Share juga ke teman-teman kalian biar bisa kece kayak kamu gitu ya. Oke. Sukses selalu, salam semangat dari saya. Jangan lupa untuk tetap belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.